Hai, selamat datang di pertemuan matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmetika. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Shalmita. Nah, kita masuk dalam materi pembahasan. Mari, barisan aritmetika. Barisan aritmetika atau biasa disimbolkan dengan UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Polanya itu bisa berdasarkan operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih inilah yang dinamakan dengan beda. Nah, biasanya beda disimbolkan dengan huruf B. Misalnya, ada barisan aritmetika 2, 5, dan 8. Misalnya, di suatu barisan memiliki suku pertama yaitu 2. Suku pertama disimbolkan dengan U1 atau A. Lalu, di suku kedua, U2 yaitu 5. Suku ketiga, U3 yaitu 8. Dan seterusnya. Berarti barisan ini memiliki beda 3 pada setiap sukunya. Nah, untuk mencari suku ke N barisan aritmetika, kita dapat menggunakan rumus yaitu yang pertama. UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali beda. Atau kita juga bisa menggunakan rumus yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, kemudian bagaimana cara mencari bedanya? Nah, untuk mencari beda, kita dapat menggunakan rumus yaitu beda atau B sama dengan UN kurang UN kurang 1. Nah, kemudian setelah mengetahui rumus dari suku ke N dan beda, kemudian bagaimana cara mencari suku tengah dan sisipan barisan aritmetika? Kita dapat menggunakan rumus untuk mencari suku tengah barisan aritmetika yaitu UT sama dengan 1/2 kali A tambah UN. Atau bisa juga menggunakan rumus UT sama dengan 1/2 kali N tambah 1. Untuk sisipan sendiri, kita dapat menggunakan rumus yaitu N sama dengan N tambah N kurang 1 kali K. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita masuk dalam contoh. Terdapat sebuah barisan bilangan seperti berikut: 3, 5, 7, dan 9. Berapakah suku ke-30 dari barisan tersebut? Nah, diketahui A atau suku pertama adalah 3. Dan untuk beda adalah 2 didapati dari U2 kurang U1, 5 kurang 3. Maka hasilnya adalah 2. Kemudian, ditanya berapakah suku ke-30 dari barisan tersebut? Kita dapat menggunakan rumus yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Semuanya sudah diketahui, jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus. UN sama dengan 3 tambah 30 kurang 1 kali 2. UN sama dengan 3 tambah 29 kali 2. 29 didapati dari 30 kurang 1. Nah, kemudian tinggal dioperasikan 3 tambah 29 kali 2. 29 kali 2 sama dengan 58. Jadi ditambah dengan 3 hasilnya 61. Jadi suku ke-30 dari barisan tersebut adalah 61. Kemudian kita lanjut dalam deret aritmetika. Deret aritmetika atau biasa disimbolkan dengan SN adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmetika. Nah, di sini kita hanya menjumlahkan barisan aritmetika saja sampai ke suku yang diperintahkan. Nah, kemudian bagaimana cara mencari suku ke N dari deret aritmetika? Untuk mencari suku ke N dari deret aritmetika, kita dapat menggunakan rumus yaitu Sn sama dengan 1/2 N kali A tambah UN. Atau bisa juga menggunakan rumus yaitu Sn sama dengan 1/2 N kali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, misalnya kita masuk dalam contoh. Terdapat sebuah barisan aritmetika sebagai berikut: 2, 6, 10, 14, dan 74. Berapa nilai suku tengahnya? Terletak pada suku keberapa nilai tengah tersebut? Nah, diketahui A atau suku pertama adalah 2. Kemudian bedanya adalah 4, didapati dari U2 kurang U1, 6 kurang 2. Sedangkan UN diketahui 74.
UN yaitu suku terakhir. Nah, kita masuk dalam pembahasan. Ditanya yang pertama, berapakah nilai suku tengah? Untuk mencari suku tengah, kita dapat menggunakan rumus yaitu UT sama dengan 1/2 kali A tambah UN. Sudah diketahui bahwa UN-nya 74 dan A-nya 2. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus. UT sama dengan 1/2 kali 2 tambah 74. UT sama dengan 1/2 tambah 76. 76 ini dibagi dari 2 tambah 74. Kemudian UT-nya sendiri setelah dijumlahkan 1/2 tambah 76 didapati UT adalah 38. Jadi nilai suku tengah adalah 38. Kemudian kita masuk dalam soal yang kedua. Terletak pada barisan apa suku tengahnya? Nah, untuk mencari letak suku tengah pada barisan, kita dapat menggunakan rumus yaitu T sama dengan 1/2 tambah N kurang 1. Tetapi sebelum itu, kita harus mencari jumlah banyaknya suku. Nah, bagaimana cara mencari jumlah banyaknya suku? Kita dapat menggunakan rumus yaitu UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali beda. UN sudah diketahui yaitu 74. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus. 74 sama dengan 2 tambah N kurang 1 kali 4. 74 sama dengan 2 tambah 4N kurang 4. Pasti kalian bertanya-tanya, dari mana munculnya 4N kurang 4? 4N kurang 4 didapati dari yang di dalam kurung dikalikan dengan yang di luar kurung. Jadi N kali 4. Jadi didapati 4N. Kemudian minus 1 kali 4 didapati minus 4. Lanjut 74 tambah 2 sama dengan 4N. 74 tambah 2, 76 sama dengan 4N. 76 bahagi 4 sama dengan N. 19 sama dengan N. 19 didapati dari mana? Didapati dari 74 bahagi 19. Jadi banyaknya suku adalah 19 suku. Kemudian beralih ke mencari letak suku tengah pada barisan keberapa. Untuk mencarinya kita dapat menggunakan rumus yaitu T sama dengan 1/2 kali N tambah 1. T sama dengan 1/2 kali 19 tambah 1. 19 didapati dari mana? 19 didapati dari banyaknya suku. 19 tambah 1 sama dengan 20. Jadi dimasukkan saja ke rumus 1/2 kali 20 sama dengan 10. Maka suku tengah ada di barisan ke 10. Kemudian kita lanjut pada penerapan aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Lina adalah anak yang suka menabung. Di bulan pertama ia menabung sebanyak 200.000. Terus di bulan kedua Lina menabung sebanyak 210.000 dan seterusnya. Ketika Lina sudah menabung selama 10 bulan, berapa banyak uang yang akan ditabung Lina? Berapa banyak uang yang akan ada di tabungan Lina? Nah, diketahui suku pertama yaitu 200.000. Sedangkan bedanya yaitu 10.000. Kemudian kita dapat menggunakan rumus yaitu SN sama dengan 1/2 N kali A tambah UN. SN sama dengan 1/2 kali 12. Kenapa 12? Karena 1 tahun. Kali 200.000 tambah 12 kurang 1 kali 10.000. Nah, kemudian SN sama dengan 6. 6 didapati dari mana? 6 didapati dari 1/2 kali 12. Kemudian lanjut, 6 kali 200.000 tambah 120 kurang 10.000. 120 didapati dari 12 kali 10.000. 120. Sedangkan 10.000 sendiri didapati dari minus 1 kali 10.000. Jadi didapati hasilnya minus 10.000. Nah, kemudian lanjut, SN sama dengan 6 kali 310. 310 sendiri didapati dari 200.000 tambah 120.000 kurang 10.000. Nah, jadi setelah dijumlahkan hasilnya yaitu 6 kali 310 sama dengan 1.860.000. Jadi tabungan Lina selama 1 tahun adalah 180.000. Nah, selesai juga pertemuan kita di saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.